Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab dalam program Sekolah Arab Digital. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bahasan tentang jamak taksir untuk mudzakkar. Jam'ut taksir lil mudzakkar. Dan kali ini kita akan bahas tentang isim-isim atau kata-kata yang terdiri dari 4 huruf. Mari kita lihat ke papan tulis. Saya sudah tuliskan 5 kata atau 5 isim di papan tulis. Maktabun, mak'adun, masjidun, daftarun, jadwalun. Ini 5 isim sebagai contoh. Mari kita lihat berapa jumlah huruf isim ini masing-masing. Maktabun, berapa jumlah hurufnya? Mim, kaf, ta, ba. 4 huruf. Mak'adun, mim, qaf, ain, dal. 4 huruf. Masjidun, mim, sin, jim, dal. 4 huruf. Daftarun, dal, fa, ta, ro. 4 huruf. Dan jadwalun, jim, dal, wawu, lam. Juga 4 huruf. Artinya, isim-isim yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah isim-isim yang memiliki 4 huruf. Pertanyaannya, apa bedanya isim-isim ini dengan isim-isim yang sudah kita pelajari yang juga terdiri dari 4 huruf? Saya akan tuliskan contoh-contoh isim-isim yang sudah kita pelajari sebelum ini. Jadi kata tajirun. Lalu berikutnya karimun. Dan berikutnya lagi adalah tobibun. Nah, silakan lihat. Kata tajirun ini terdiri dari 4 huruf. Ta, alif, jim, ro. 4 huruf. Bawahnya karimun, kaf, ro, ya, mim juga terdiri dari 4 huruf. Dan bawahnya lagi tobibun, to, ba, ya, ba juga terdiri dari 4 huruf. Nah, lalu pertanyaannya, jika tajirun, karimun, tobibun terdiri dari 4 huruf dan isim-isim yang 5 di sampingnya ini juga terdiri dari 4 huruf, lantas apa bedanya 5 isim yang akan kita bahas ini dengan isim-isim yang sudah kita pelajari kemarin? Tajirun, karimun, tobibun. Nah, jawabannya adalah isim-isim yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah isim-isim yang terdiri dari 4 huruf, tetapi semua huruf-hurufnya tidak ada yang berupa huruf pemanjang. Tidak ada huruf pemanjang baik berupa alif, wawu maupun ya. Semua huruf-hurufnya bukan berupa huruf pemanjang, yakni alif, wawu, atau ya. Maktabun tidak ada pemanjang. Mak'adun tidak ada pemanjang. Masjidun tidak ada pemanjang. Daftarun tidak ada pemanjang. Jadwalun juga tidak ada pemanjang. Berbeda dengan kata di sampingnya. Tajirun memang 4 huruf, tapi ada pemanjang alif. Huruf pertamanya patah, panjang oleh alif. Terus yang bawah, karimun, terdiri dari 4 huruf juga, tetapi huruf keduanya kasroh dan panjang oleh ya. Pemanjangnya huruf ya. Sedangkan yang bawah, tobibun, sama-sama 4 huruf, bahkan huruf keduanya kasroh, panjang oleh ya, sama dengan yang di atasnya, tetapi ada 2 huruf yang kembar. Nah, dan ini semua yang 3 ini, tajirun, karimun, tobibun, wazan-wazan jamaknya atau pola-pola jamaknya sudah kita pelajari kemarin. Nah, sedangkan kata-kata atau isim-isim yang ada di sampingnya ini adalah isim-isim yang terdiri dari 4 huruf dan semua hurufnya bukan terdiri atau terbuat dari salah satu huruf pemanjang, baik alif, wawu maupun ya. Maktabun, mak'adun, masjidun, daftarun, jadwalun, dan banyak isim yang lainnya yang memiliki karakteristik ini. Nah, sehingga
teorinya untuk isim-isim yang memiliki karakteristik seperti ini, pola jamaknya juga berbeda dengan pola-pola jamak untuk isim-isim yang seperti tajirun, karimun, tobibun yang sudah kita pelajari sebelum ini. Lalu, apa pola atau wazan untuk jamak bagi kata-kata atau isim-isim dengan karakteristik seperti ini? Inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya akan hapus dulu. Nah, baik. Rumusannya begini. Kalau kita menemukan isim-isim atau kata-kata yang terdiri dari 4 huruf dan semua huruf-hurufnya tidak satu pun terbuat dari salah satu huruf pemanjang, baik alif, wawu maupun ya, maka pola jamaknya adalah a, i, u. Saya ulangi. Kalau kita menemukan isim atau kata yang terdiri dari 4 huruf dan semua hurufnya tidak terdiri dari huruf-huruf pemanjang, baik alif, wawu maupun ya, huruf-huruf yang memanjangkan harokat sebelumnya. Kalau alif memanjangkan fathah, kalau ya memanjangkan kasroh, kalau wawu memanjangkan dhammah, maka pola jamaknya adalah a, i, u. A, i, u. Pola jamaknya a, i, u. Huruf-hurufnya yang 4 huruf ini kita pindahkan ke strip-strip yang ada pada pola jamak. Huruf pertama harokat fathah. Huruf kedua semula di mufrad sukun, ketika jamak menjadi fathah, terus panjangkan oleh alif. Alif ini fungsinya memanjangkan fathah sebelumnya. Sedangkan huruf ketiga menjadi kasroh dan huruf terakhir menjadi dhammah tanpa tanwin. Tidak bertanwin. Dhammahnya tidak bertanwin. A, i, u. Nah, jadi kalau kita menemukan isim-isim atau kata-kata yang terdiri dari 4 huruf dan semua hurufnya tidak terbuat dari salah satu huruf pemanjang, baik alif maupun wawu maupun ya, maka pola jamaknya atau wazan jamaknya adalah a, i, u. Sehingga kata maktabun, maka bentuk jamaknya adalah makatibu. Saya tuliskan. Makatibu. Mudah. Bagaimana dengan mak'adun? Coba kita sebutkan bareng-bareng. Mak'adun, ubah ke bentuk jamak. Polanya ini, a, i, u. Mak'adun menjadi maqa'idu. Terus masjidun, masajidu. Mudah. Daftarun, dafatiru. Terus jadwalun, jadawilu. Mudah. Baik, perhatikan kata jadwalun. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kata jadwalun ada huruf wawu? Dan kita sama-sama tahu bahwa wawu adalah salah satu huruf pemanjang selain alif dan ya. Nah, ingat, tadi kita teorinya adalah kalau kita menemukan isim-isim atau kata-kata yang terdiri dari 4 huruf dan semua hurufnya bukan terbuat dari huruf pemanjang. Huruf pemanjang bagi harokat sebelumnya. Nah, sedangkan wawu di sini, perhatikan, apakah wawu ini memanjangkan huruf sebelumnya? Tidak. Memang hurufnya wawu, tapi wawu di sini tidak berfungsi sebagai pemanjang. Mengapa? Karena wawunya berharokat dan huruf sebelumnya sukun. Kapan wawu menjadi pemanjang? Huruf wawu itu menjadi pemanjang bagi huruf sebelumnya adalah ketika huruf wawunya sukun dan harokat huruf sebelumnya adalah dhammah. Saya ulangi lagi. Kapan huruf wawu menjadi pemanjang bagi huruf sebelumnya? Saya ulangi. Kapan huruf wawu menjadi pemanjang bagi huruf sebelumnya?
Jangan lupa, huruf wawu itu menjadi pemanjang bagi huruf sebelumnya jika huruf wawu itu sukun atau mati. Dan harokat huruf sebelumnya harus dhammah. Karena dhammah pasangannya dengan wawu sukun. Fathah pasangannya dengan alif tanpa harokat. Berarti sukun juga. Sedangkan kasroh pasangannya dengan ya sukun. Dhammah dengan wawu, fathah dengan alif, kasroh dengan ya. Nah, sehingga sekalipun huruf wawu ini memang adalah salah satu huruf pemanjang, tetapi dalam kata ini wawu bukan berfungsi sebagai pemanjang. Apa alasannya? Karena wawu di sini berharokat dan huruf sebelumnya sukun. Gitu. Begitupun huruf ya. Huruf ya itu menjadi pemanjang bagi harokat sebelumnya kalau huruf ya-nya juga sukun. Dan harokat sebelumnya harus kasroh. Begitupun alif akan menjadi pemanjang bagi harokat sebelumnya, bagi huruf sebelumnya, kalau huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Karena fathah pasangannya dengan alif, dhammah pasangannya dengan wawu sukun, dan kasroh pasangannya dengan ya sukun. Jadi terjawab. Jadi jadwalun ini masuk dalam kategori rumusan kata yang terdiri dari 4 huruf dan huruf-hurufnya tidak satupun yang terbuat dari huruf pemanjang. Meskipun ada wawu, tetapi wawu ini tidak sedang berfungsi sebagai pemanjang dhammah sebelumnya. Karena itu maka jadwalun pola jamannya sama menggunakan pola ini. A, A, I, U. Sehingga jadwalun menjadi jadabilu. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba latihan. Saya akan sebutkan beberapa kata yang terdiri dari 4 huruf juga dan tidak satupun huruf-hurufnya terbuat dari huruf pemanjang. Saya sebutkan, silakan teman-teman ubah kata-kata yang saya sebutkan ke bentuk jamak dengan pola yang ada di papan tulis ini sambil mengingat dan menghafalkan. Baik, saya sebutkan. Mahromun. Mim, ha, ro, mim. Mahromun. Apa jamaknya? Polanya ini. Mahromun. Jamaknya adalah maharimu. Hanya panjang. Maharimu. Seperti itu. Maharimu. Baik, berikutnya. Kata makromun. Mim, kaf, ro, mim. Makromun. Silakan ubah ke bentuk jamak. Gimana jamaknya? Makromun, makarimu. Mudah ya? Baik, berikutnya. Kata masnaun. Mim, sod, nun, ain. Masnaun. Masnaun. Silakan ubah ke bentuk jamak. Masnaun menjadi masoni'u. Ujungnya tidak boleh bertanwin ya. Kita sudah belajar beberapa pola jamak. Ada sebagian pola jamak yang huruf terakhirnya dhammatain, bertanwin. Tetapi juga ada banyak pola jamak yang huruf terakhirnya tidak boleh bertanwin. Nah, pola ini termasuk yang huruf terakhirnya tidak boleh bertanwin. Masnaun, masoni'u. Berikutnya lagi. Majlisun. Mim, jim, lam, sin. Majlisun. Silakan. Apa jamaknya? Majlisun, majalisu. Gampang. Majlisun, majalisu. Lagi. Marbatun. Mim, ro, ba, to. Marbatun. Silakan. Apa jamaknya? Marobitu. Bisa kan? Marbatun, marobitu. Kebanyakan yang tadi kita sampaikan adalah kata-kata yang huruf pertamanya mim. Memang kebanyakan untuk kata-kata yang masuk ke rumusan ini, kebanyakan huruf pertamanya adalah huruf mim. Dan mimnya kebanyakan berharokat fathah. Dan sebagian ada yang kasroh. Gitu. Contoh yang lainnya lagi, misalkan kata
mahsanun. Mahsanun. Jamaknya adalah mahasinu. Mahsanun, mahasinu. Berikutnya lagi, masyriqun. Mim, shin, ro, qaf. Masyriq, tempat terbit. Masyriqun. Apa jamaknya? Masyariqu. Mudah. Berikutnya lagi, kata yang kebalikan dari masyriq adalah maghribun, tempat terbenam. Masyrikun, tempat terbit. Maghribun, tempat terbenam. Maghribun, mim, ghain, ro, ba. Maghribun, jamaknya bagaimana? Maghribun, maghribu. Satu lagi, terakhir, matla'un. Matla'un. Mim, to, lam, ain. Matla'un. Silakan ubah ke bentuk jamak. Matla'un, jamaknya matoli'u. Sangat mudah. Nah, begitulah cara membuat jamak untuk isim-isim atau kata-kata yang terdiri dari 4 huruf dan semua huruf-hurufnya tidak terbuat dari huruf pemanjang. Baik alif yang memanjangkan fathah, ya yang memanjangkan kasroh, maupun wawu yang memanjangkan dhammah. Jika kita menemukan kata-kata atau isim-isim dengan karakteristik seperti itu, maka pola jamaknya adalah iu. Silakan terus berlatih, diulangi lagi, disimak lagi, dan silakan temukan isim-isim yang lain kalau kita mendapatkannya dari bacaan kita atau buku-buku yang lain. Maka setelah kita menemukan isim-isim dengan karakteristik seperti ini, 4 huruf tanpa pemanjang, maka pola jamaknya adalah a, a, i, u. Silakan kita latih sebanyak-banyaknya. Semangat belajar dan manajah.